Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat bertemu kembali di dalam dunia maya. Semoga pelajaran pada hari ini menjadi pelajaran yang mengesankan, yang semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan ridho bagi kita semuanya. Amin. Kita kembali kepada pelajaran seni lukis. Kita pertemuan yang keempat. Kita akan membahas tentang aliran seni lukis. Mari sebelum kita melangkah pada hari ini, kita berdoa bersama-sama, karena berdoa adalah tanda kita memerlukan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa dalam setiap langkah kita. Berdoa dimulai. Bangun tidur tadi, sampai sekarang kira-kira perbuatan positif apa yang sudah kita lakukan? Coba direnungkan. Mungkin bisa disebutkan 10 perbuatan yang positif, yang bernilai baik, yang bernilai orang lain suka dengan perbuatan itu. Saya yakin kalian mudah menyebutkan 10 positif itu. Bangun tidur bagi anak-anak mungkin hal yang biasa-biasa saja. Karena ketika bangun tidur, mau kencing ada kamar mandi. Mau cuci muka ada air. Mau minum sudah disediakan oleh ibu kita. Di kanannya ada ayah kita. Kita mau sholat subuh tidak ada masalah. Semua tersedia, fasilitas ada di kanan kiri kita. Tapi coba kalian renungkan anak yang tidak punya bapak, anak yang tidak punya ibu, anak yang tidak punya rumah, yang tidak ada pembimbing dalam ibadahnya, tidak ada yang disayangi, maka bangun tidur, dunia ini terasa hampa, bahkan mungkin menakutkan. Karena tidak ada makanan, tidak ada nasi yang bisa mengganjal pada hari ini. Mereka harus mencari ke sana kemari, baru bisa mendapatkan sesuap nasi. Bagaimana dengan kita? Sudahkah bersyukur terhadap nikmat semua ini? Minum ada, makan ada, ibu ada, ayah ada, saudara ada, fasilitas-fasilitas yang lain ada. Masih kurangkah nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita? Apalagi kesehatan bagus, apalagi iman, alhamdulillah bagus. Tidak ada yang tidak kita syukuri. Semuanya telah diberikan Tuhan kepada kita. Maka tidak ada alasan apabila kita tidak melakukan ibadah sesuai yang diperintah olehnya. Ini pelajaran yang bisa kita dapat pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada materi selanjutnya. Kembali saya ingatkan, kita fokuskan hati kita akan mempelajari tentang aliran seni lukis, seni rupa. Dalam slide ini ada history timeline. Kalian bisa melihat bahwa sebetulnya perjalanan aliran seni rupa itu sangat panjang. Mulai dari tahun 1200 Masehi sampai sekarang. Jadi perjalanannya sangat-sangat panjang. Tidak tiba-tiba menjadi seni yang hebat seperti sekarang ini. Melalui tahapan-tahapan. Ada zaman Renaissance, ada zaman post-impressionisme, kubisme, evasusme, abstrak, dadaisme, optical art, conceptual art, digital art, port art, surrealism art. Nanti ada bagian-bagian ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Semoga ada beberapa, tidak harus semuanya kita pelajari, tapi ada hal-hal penting yang minimal yang bisa kita dapat pelajaran pada hari ini. Gambar ini hanya membuktikan bahwa perjalanan aliran seni rupa itu sangat-sangat panjang, membutuhkan waktu yang tidak pendek.
Baik, kita lanjutkan pada aliran yang pertama, naturalisme. Bagi kalian, naturalisme mungkin sudah umum. Natural itu berarti berhubungan dengan alam. Naturalisme merupakan corak atau aliran dalam seni rupa yang berusaha melukiskan sesuatu objek sesuai dengan alam. Jadi yang harus kita pegang adalah kata-kata alam. Kita akan menggambar yang objeknya adalah alam. Jadi ketika kita menggambar nanti bentuknya harus sama. Proporsi, keseimbangan, perspektif, pewarnaan, dan lain-lainnya diusahakan setepat mungkin sesuai dengan mata kita melihatnya. Tokoh-tokohnya mungkin kalian bisa membaca sendiri. Ada Rembrandt, yang di Indonesia ada Raden Saleh, ada Basuki Abdullah, ada Gambir Anom, ada Trubus. Banyak sekali aliran tokoh-tokoh untuk aliran naturalisme. Kita coba lihat dua lukisan ini. Ada lukisan anggur, ada lukisan buah-buah di sana. Seakan-akan sama persis dengan apa yang ada di kanan kiri kita. Coba dilihat di bawahnya, ada pemandangan alam yang sangat menyejukkan. Di sana ada gunung, ada tumbuh-tumbuhan, ada sungai yang mengalir, ada persawahan, sangat menyejukkan, enak dipandang mata. Ini lukisan Ngarai Sihanu, ada di Sumatera Barat, ada di Bukit Tinggi. Hampir sama, kebetulan Bapak pernah ke sana. Lukisannya, pemandangannya memang seperti ini. Ngarai Sihanu, ada di Bukit Tinggi. Yang dilukis kalau tidak salah oleh Basuki Abdullah. Mohon maaf kalau salah. Oke, kita lanjutkan. Kalau ini tentu berada di luar negeri. Pemandangan alam, lukisannya sudah berbeda gayanya dengan tadi. Kita mencoba aliran yang kedua adalah realisme. Realisme. Apa itu realisme? Yang harus kita pegang kata kuncinya. Realisme adalah corak seni rupa yang menggambarkan kenyataan yang benar-benar ada. Artinya ditekankan bukanlah objek, tetapi suasana dari kenyataan tersebut. Mirip dengan naturalisme, hanya saja objek realisme lebih mengarah kepada makhluk hidup. Jadi perbedaannya naturalisme dengan realisme adalah kalau naturalisme itu melukisnya adalah pemandangan yang berhubungan dengan alam, kalau realisme berhubungan dengan manusia secara langsung. Tokohnya siapa saja? Kalian bisa membaca. Yang Indonesia adalah Basuki Abdullah. Ini lukisan realisme. Kira-kira kalian bisa membayangkan apa ini? Ada orang yang sakit, ada dokter atau tabib atau apa disebut dulu seperti itu, ada orang-orang yang sedang belajar di samping kanan kirinya. Ini bisa dibuktikan ada yang membawa buku. Ya, ada yang mengamati sangat serius. Ini proses dulu orang yang sakit akan diobati. Pemandangan di desa zaman dahulu, ada ibu-ibu pergi ke pasar. Ini suasana pasar yang masih sangat tradisional, yang mencerminkan suasana pada saat itu. Terjadi jual beli karena berada di pasar. Kita lihat lukisan yang lainnya. Ini kira-kira menggambarkan apa? Pak tua sedang berada di pertambangan. Di pertambangan apa kira-kira? Di pertambangan emas. Pak tua sedang mencari emas. Ini lukisan. Lukisan apa tadi? Jangan lupa loh ya. Ini lukisan realisme. Ya, ini pemandangan yang ada di sawah. Seorang petani sedang membajak sawahnya. Mungkin ini bagi kaum milenial seperti kalian sudah sulit menemukan, apalagi yang hidup di kota-kota besar, apa ini, gitu ya. Ini adalah sapi, di mana sapinya digelak oleh seorang, kemudian ini meratakan sawah, setelah ini akan ditanami padi. Masih ingat? Mungkin ini foto kamu, tapi bukan foto ya.
Ini adalah lukisan realisme. Ini mungkin kakek dengan seorang cucunya, sedang cucunya bertanya atau kakeknya mengajari sesuatu kepada cucunya. Lukisannya hampir-hampir persis. Ini realisme. Sekarang romantisme. Romantisme merupakan corak dalam seni rupa yang berusaha menampilkan hal-hal fantastik, irasional, indah, dan absurd. Jadi yang dipegang adalah nanti hal-hal yang fantastik, indah, irasional, dan absurd. Yang berisi tentang cerita romantis, tragedi-tragedi yang dahsyat. Jadi lukisannya seakan-akan menceritakan sesuatu. Ada ceritanya lukisannya. Tokohnya siapa saja. Yang terkenal adalah Raden Saleh dari Indonesia. Kemudian kalian bisa pahami sendiri dua yang dari luar negeri. Maaf. Coba kalian lihat, kira-kira terjadi pertempuran? Terjadi pertempuran, ada orang-orang yang diserang oleh macan. Kan ada sebuah ceritanya yang dahsyat sampai kudanya melengking, berteriak. Ini juga begitu, banteng sedang dikeroyok oleh macan. Ini ada pelukisnya, Raden Saleh. Ini kalian lihat di bawah ini ada tulisan Raden Saleh. Berarti yang melukis Raden Saleh. Ini juga seorang ayah, seorang ibu dengan membawa anaknya diintai. Apa ini kira-kira? Diintai macan. Siapa yang ngarang? Basuki Abdullah lagi. Ini cerita yang sangat fenomenal karena berisi cerita di mana Pangeran Diponegoro ditangkap oleh Belanda. Saat itu Belanda ketika bertempur dengan Pangeran Diponegoro tidak pernah bisa menang, bahkan kesulitan untuk menangkap Diponegoro. Pada suatu hari Diponegoro diundang untuk datang ke Magelang di Jawa Tengah. Kemudian di dalam itu Diponegoro sebelum masuk ke ruang sidang harus menanggalkan semua senjatanya. Senjatanya dilepas, tidak boleh dibawa masuk. Inilah yang terjadi, kemudian Diponegoro ditangkap di sana. Kemudian dalam lukisan ini yang melukis adalah Raden Saleh. Kalau kalian lihat Raden Saleh berada di sini. Ini adalah Raden Saleh. Jadi yang membuat lukisan Raden Salehnya dia lukis sendiri. Ini menceritakan Diponegoro yang ditangkap oleh VOC, yang ditangkap oleh Belanda. Ini kan ada sebuah ceritanya, maka lukisan ini masuk ke dalam cerita romantisme. Sekarang kepada ekspresionisme. Aliran ekspresionisme adalah aliran yang mengutamakan curahan batin secara bebas. Bebas dalam menggali objek yang timbul dari dunia batin, imajinasi, dan perasaan. Objek-objek yang dilukiskan antara lain kengerian, kekerasan, kemiskinan, kesedihan, dan keinginan lain di balik tingkah laku manusia. Tokoh-tokohnya bisa kalian lihat, ada Afandi, ada Zaini, ada Popo Iskandar. Yang terkenal adalah Bapak Ekspresionisme Indonesia adalah Basuki Abdullah. Afandi. Afandi seorang pelukis ekspresionisme. Ini lukisan-lukisan Afandi yang mungkin bagi kalian tidak nyaman melihat lukisan ini karena tidak biasa. Karena kita terbiasa dengan lukisan naturalisme dan lukisan realisme. Kita tidak terbiasa melihat lukisan ekspresionisme. Apa ini? Mungkin kalian bertanya begitu. Aduh ayam. Ini lukisan yang termasuk yang melopori. Ini lukisan Van Gogh. Seorang pelukis besar.
dari Belanda. Ini lukisan yang sangat-sangat mahal, bunga matahari yang dibikin oleh Van Gogh, orang Belanda. Ini beliaunya, lukis potret diri beliau dengan gaya ekspresionisme. Kita lanjutkan. Sekarang tentang aliran kubisme. Apa kubisme? Kubisme lahir pada saat pameran refraktif Sennes pada tahun 1907. Corak ini menggambarkan alam menjadi bentuk-bentuk geometris seperti segitiga, segi empat, lingkaran, silinder, bola, kerucut, kubus, dan kotak-kotak. Di sini, seni bukanlah peniruan alam, melainkan penempatan bentuk-bentuk geometris dari seniman kepada alam. Jadi nanti lukisan itu adalah berbentuk segitiga, segi empat, lingkaran, silinder, bola, kerucut, dan seterusnya itu tadi. Pelopor kubisme siapa yang terkenal? Pablo Picasso. Cézanne. Ini yang paling terkenal. Ini bentuk lukisannya. Kan bentuk gambar-gambarnya ada gambar segitiga, ada gambar segi empat. Bentuk-bentuknya dibentuk-bentuk dari bentuk-bentuk tadi, ada lingkaran dan lain sebagainya. Kamu amati ini, kan bentuk-bentuk lingkaran, bentuk ini. Kumpulan dari bentuk segitiga, ada segi empatnya. Kemudian lukisan Fauvisme. Ini yang jarang kita dengar. Fauvisme merupakan nama yang dijuluki kepada sekelompok pelukis muda yang muncul pada abad ke-20. Ciri khas seni lukisannya adalah warna-warna yang liar. Des fauves dalam bahasa Perancis artinya binatang liar. Karena keliaran dari warna-warna itulah oleh kritikus Perancis Louis dilontarkan dengan nama Fauvisme. Tokoh-tokohnya Henri Matisse, André Degran. Ini contoh lukisannya. Warna-warnanya sangat-sangat liar. Warna-warnanya sangat liar bebas. Ini juga begitu, warnanya mencolok. Naif, gitu ya. Warna-warnanya. Kemudian Dadaisme. Apa ini lukisan Dadaisme? Dadaisme lahir karena kecamuk Perang Dunia I. Sifatnya dikatakan anti seni, anti perasaan, dan cenderung refleksi, kekerasan dan kekerasan, kekasaran dan kekerasan. Karyanya aneh seperti misalnya mengkopi lukisan Mona Lisa lalu diberi kumis, tempat kencing diberi judul, dan dipamerkan. Dilakukan juga mekolase seperti misalnya kayu dan rongsokan barang-barang bekas. Tokoh-tokohnya adalah Joan Cros, Vipavia. Nah, ini lukisan-lukisan Dadaisme. Iya, ini tadi. Mona Lisa awalnya tidak ada kumisnya, tetapi diberi kumis. Ini lukisan yang dikopi, ditempel, kemudian diberi hal-hal yang aneh. Ini termasuk lukisan Dadaisme. Sekarang lukisan Futurisme. Futurisme ialah sebuah aliran seni lukis yang lahir pada tahun 1909. Aliran ini mengatakan keindahan gerak dan dipandang sebagai pendobrak aliran kubisme yang dianggap statis dalam komposisi, garis, dan pewarnaan. Futurisme mengabdi diri pada gerak. Jadi kebalikan, kalau kubisme dianggap tidak bergerak, kalau kalian lihat tadi walaupun ada gambar orang sedang naik kuda yang membawa tombak, seakan-akan lukisannya tidak bergerak, statis. Makanya diberontak oleh aliran baru, Futurisme, ingin membuat lukisan yang seakan-akan mempunyai gerak. Tokohnya ini Umberto Bosciani, Carlo Cara, dan seterusnya.
Ini gerak, seakan ada gerak. Ada sesuatu yang berputar. Coba kalau kalian melihat ini, melingkar ini seakan-akan ada pergerakan dari sini bergerak ke sini, bergerak makin besar, makin besar, makin besar. Ini juga ada pergerakan-pergerakannya. Seakan-akan ada sesuatu yang bergerak, maka ini disebut sebagai aliran futurisme. Ini coba kalian lihat. Ada sesuatu yang bergerak di sana. Ini orang-orangnya, kemudian ini orang-orang, seakan-akan ada pergerakan dari mereka. Ini juga begitu. Kita lanjutkan pada surrealisme. Surrealisme adalah lukisan yang berhubungan dengan mimpi. Ini intinya adalah lukisan yang berhubungan dengan mimpi. Orang mimpi tentu berada di bawah alam bawah sadar. Sehingga lukisan-lukisannya cenderung aneh. Ya ini, lukisannya aneh. Bentar, nanti pelopornya. Yang terkenal adalah Salvador Dali, ini yang paling terkenal. Kalau dari Indonesia yang terkenal adalah Amang Rahman, Sudibyo, Sudiarjo. Kita kembali ke contohnya. Ya, ini berada di alam mimpi, seakan-akan kita melihat jam tapi jamnya kok lumer. Jamnya kok nekuk gitu ya, berada di dunia yang khayal. Ini juga begitu, tidak normal keadaannya, hewan tapi dirubah menjadi seperti ini. Berada di alam mimpi. Pohon-pohonnya juga tinggi-tinggi menjulang. Kita lanjutkan pada lukisan abstrak. Seni yang berusaha mengambil objek yang berasal dari dunia batin. Objek itu bisa fantasi, imajinasi, dan mungkin juga intuisi para seniman karena timbul dari dalam batin. Dalam seni abstrak terbagi dua kategori besar, yaitu abstrak ekspresionisme dan abstrak geometris. Tokoh-tokohnya adalah Wassily Naumgruber. Kita lihat lukisannya. Bayangkan, ini kira-kira apa? Mungkin ada yang mengatakan mata, itu ada air yang mengalir ke bawah. Tapi sungguhnya kita tidak tahu apakah betul itu lukisan mata, apakah itu betul-betul ada aliran air yang ke bawah. Tentu yang tahu adalah seniman itu sendiri. Apalagi kalau kita melihat ini betul-betul tidak ada objek yang bisa kita jelaskan. Ini apa? Gunung meletus? Terjadi kebakaran? Atau apa? Kita nggak tahu apa maksudnya dari ini semuanya. Apalagi ini apalagi ini. Nggak tahu, sangat-sangat abstrak, sulit untuk dimasukkan ke dalam alam pikiran kita. Impresionisme. Aliran seni lukis yang hanya melukiskan impresi sekilas dari subjek yang dilukis. Biasanya para impresionis melukis di alam terbuka dalam kurun waktu yang sangat singkat, sehingga harus mengorbankan keakuratan bentuk. Itulah alasan mengapa hasil lukisan mereka biasanya hanya sebatas impresi. Mereka tidak sempat menyelesaikan detail lebih jauh. Namun dari ketidaksempurnaan itu justru muncul bentuk estetis baru. Jadi dia melihat sebuah bentuk dengan sangat singkat, kemudian dia lukis. Karena kecepatan itu lukisan tidak bisa sama persis dengan yang diamati. Ini tokoh-tokohnya Claude Monet dan Edgar Degas, Pierre Auguste Renoir, dan seterusnya. Kita lihat lukisannya. Lukisan berada di alam bebas, di alam terbuka, perahu, seakan-akan kabur begitu ya. Ada percikan-percikan seakan-akan tidak selesai. Cepat melukisnya.
Ini juga begitu, belum begitu rampung dengan sangat teliti. Detail-detailnya masih belum jelas, walaupun kita mungkin sudah tahu itu gambar manusia yang sedang ke pasar, ibu-ibu yang sedang membawa dagangan, ibu-ibu yang sedang menjual. Kemudian di belakangnya ada tanaman-tanaman yang masih hijau, bunga yang berwarna merah. Ini impresionisme. Oke, tibalah kita pada penutup pelajaran pada hari ini. Apa yang bisa kita petik? Atau kita tadi mempelajari apa saja? Sulit tetapi menyenangkan, betul enggak? Sulit memang karena kita masih jarang melihat lukisan-lukisan. Kita lebih senang melihat barang-barang mewah. Kita lebih senang melihat barang-barang di HP kita. Kita jarang mengamati sebuah lukisan. Apalagi kita diminta untuk memasukkan ini termasuk aliran apa. Impressionisme, realisme, naturalisme, atau apa. Atau abstrak. Atau surrealisme. Kita enggak pernah mikir seperti itu. Sulit tapi menyenangkan. Menyenangkan apa? Karena ketika kita melihat lukisan, biasanya batin kita tenang. Sulit, tetap sulit kalau kita disuruh membedakan ini impressionisme, apakah ini abstrak. Ya, menjadi sulit apalagi kalau kita ditanya tokohnya atau ditanyai apa perbedaan dan ciri-cirinya, apa persamaannya, akan kesulitan bagi kita. Semoga kalian mempunyai wawasan yang lebih luas terhadap lukisan tadi. Kalau saya tanya, siapa pelukis Indonesia yang beraliran ekspresionisme? Ada yang bisa jawab? Kalau tidak bisa jawab, dilihat di catatannya. Siapa kira-kira pelukis besar Indonesia yang beraliran ekspresionisme? Dunia mimpi yang dibuat adalah beraliran apa? Lukisan yang seakan-akan absurd berada di alam bawah sadar, berada di dunia mimpi kita. Itu kira-kira beraliran apa? Baik, pada akhirnya pertemuan yang akan datang, semoga tadi diberi kesehatan. Insya Allah akan kita bahas tentang tema seni lukis. Semoga kalian bisa membaca terlebih dahulu agar gampang dalam rangkai pengetahuan pertemuan nanti. Mohon maaf kalau ada ketidaknyamanan. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa menulis daftar pertanyaan tersebut pada komentar di bawah video ini nanti. Semoga saya bisa menjawab semampu-mampu saya. Selamat belajar dan berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.